Halo adik-adik, kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal tentang kesetimbangan kimia bagian 4. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan kalian akan dapat info jika ada video yang terbaru. Langsung saja, soal nomor 17. Tentukan rumus tetapan kesetimbangan Kc dan Kp dari reaksi berikut. Fe HCO3 2 kali aquos menjadi FeO solid ditambah H2O gas ditambah CO2 gas. Reaksi pada soal ini belum setara, jadi harus disetarakan terlebih dahulu. Supaya setara, maka pada CO2 diberi koefisien 2. Selanjutnya, ingat rumus Kc adalah hasil kali konsentrasi hasil reaksi pangkat koefisiennya dibagi hasil kali konsentrasi reaksi pangkat koefisiennya. Dan fase zat yang masuk rumus Kc adalah fase gas atau G dan fase aquos atau Aki. Sehingga FeO tidak masuk ke rumus Kc karena fasenya solid atau S. Jadi, Kc sama dengan konsentrasi H2O kali konsentrasi CO2 pangkat 2 per konsentrasi Fe HCO3 2 kali. Selanjutnya, ingat rumus Kp adalah hasil kali tekanan hasil reaksi pangkat koefisiennya dibagi hasil kali tekanan reaksi pangkat koefisiennya. Dan fase zat yang masuk ke rumus Kp hanya fase gas atau G. Sehingga Fe HCO3 2 kali dan FeO tidak masuk ke rumus Kp. Jadi, Kp sama dengan PH2O kali PCO2 pangkat 2. Soal nomor 18. Dalam suatu ruang dicampur 4 mol PCl3 dan 4 mol Cl2 menurut reaksi PCl3 gas ditambah Cl2 gas menghasilkan PCl5 gas. Jika pada saat setimbang masih terdapat 1 mol Cl2 dan tekanan total 10 atm, maka harga tetapan kesetimbangan tekanan atau Kp adalah reaksi pada soal ini sudah setara. Mula-mula terdapat 4 mol PCl3 dan 4 mol Cl2. Dan seperti biasa, PCl5 belum terbentuk. Pada soal dikatakan, saat setimbang masih terdapat Cl2 sebanyak 1 mol. Pada Cl2, mula-mula 4 mol dan setimbang 1 mol. Jadi, dibereaksi 3 mol. Selanjutnya, dengan perbandingan koefisien, pada bereaksi didapat PCl3 1 per 1 kali 3 sama dengan 3 mol. PCl5 1 per 1 kali 3 sama dengan 3 mol. Selanjutnya, cari mol pada setimbang. Ingat, pada reaksi atau di sebelah kiri dikurangi, dan pada hasil reaksi atau di sebelah kanan ditambah. Sehingga pada setimbang didapat PCl3 sama dengan 1 mol dan PCl5 sama dengan 3 mol. Selanjutnya, untuk mencari Kp, zat yang masuk rumus adalah zat yang fasenya hanya gas. Pada soal, ketiga zat wujudnya gas semua.
Jadi, ketiga-tiganya masuk dalam rumus. Untuk mencari Kp, harus dicari tekanan parsial masing-masing gas. Caranya, mol setimbang gas yang dicari per mol setimbang total semua gas kali tekanan total. Langsung saja, N total sama dengan 1 plus 1 plus 3 sama dengan 5 mol. Perhatikan, mol PCl3 dan mol Cl2 pada setimbang besarnya sama, yaitu 1 mol. Jadi, PCl3 sama dengan PCl2 sama dengan 1 per 5 kali 10 atm, sama dengan 2 atm. Selanjutnya, PCl5 sama dengan 3 per 5 kali 10 atm, sama dengan 6 atm. Atau, untuk mencari tekanan parsial gas terakhir, bisa dengan cara tekanan total dikurangi dengan jumlah tekanan gas-gas lainnya. Jadi, setelah PCl3 dan PCl2 sudah ketemu tekanannya, yaitu masing-masing 2 atm, sehingga tekanan total keduanya 4 atm, maka tekanan gas terakhir, yaitu PCl5, dapat dicari dengan cara 10 atm dikurangi 4 atm, sama dengan 6 atm. Sama saja ya. Nah, setelah tekanan parsial masing-masing gas sudah ketemu, langsung saja masuk ke rumus Kp sama dengan PCl5 per PCl3 kali PCl2, sama dengan 6 per 2 kali 2. 6 dan 2 dicoret, sama-sama dibagi 2, sehingga yang tersisa tinggal 3 per 2, sama dengan 1,5. Soal nomor 19. Diketahui reaksi kesetimbangan 2CO gas ditambah O2 gas menghasilkan 2CO2 gas. Dalam ruang 1 liter dan suhu 727 derajat Celcius, direaksikan 9,2 mol CO dan 5,1 mol O2. Jika pada saat setimbang terdapat 8,2 mol CO2, maka besarnya tetapan kesetimbangan tekanan atau Kp adalah R sama dengan 0,082. Reaksi pada soal ini sudah setara. Mula-mula terdapat 9,2 mol CO dan 5,1 mol O2. Dan seperti biasa, CO2 belum terbentuk. Pada soal dikatakan, saat setimbang, terdapat CO2 sebanyak 8,2 mol. Artinya, pada bereaksi, CO2 juga sebanyak 8,2 mol. Selanjutnya, dengan perbandingan koefisien, pada bereaksi didapat CO 2 per 2 kali 8,2 sama dengan 8,2 mol, O2 1 per 2 kali 8,2 sama dengan 4,1 mol. Selanjutnya, cari mol pada setimbang. Ingat, pada reaksi atau di sebelah kiri dikurangi, dan pada hasil reaksi atau di sebelah kanan ditambah. Sehingga, pada setimbang didapat CO sama dengan 1 mol, dan O2 sama dengan 1 mol. Pada soal ini, tekanan totalnya tidak diketahui, sehingga tekanan parsial masing-masing gas tidak dapat dicari.
Jadi, nilai Kp dicari dengan rumus hubungan Kp dan Kc. Sehingga dicari nilai Kc terlebih dahulu. Ingat, yang masuk ke rumus Kc adalah konsentrasi zat-zat pada keadaan setimbang. Konsentrasi adalah mol per volume. Karena volume pada soal 1 liter, maka besar konsentrasi sama dengan mol. Langsung saja, Kc sama dengan konsentrasi CO2 pangkat 2 per konsentrasi CO pangkat 2 kali konsentrasi O2 sama dengan 8,2 pangkat 2 per 1 pangkat 2 kali 1 sama dengan 8,2 kali 8,2. Hasil dari Kc saya biarkan dalam bentuk 8,2 kali 8,2 untuk memudahkan pada hitungan akhir. Selanjutnya, pada soal, suhu diketahui dalam derajat Celcius. Diubah dulu menjadi Kelvin, yaitu T sama dengan 727 ditambah 273 sama dengan 1000 Kelvin. Selanjutnya, langsung masuk ke rumus hubungan Kp dan Kc, yaitu Kp sama dengan Kc kali RT dipangkatkan delta N. Pada soal diketahui nilai R sama dengan 0,082 dan delta N sama dengan jumlah koefisien kanan dikurangi jumlah koefisien kiri. Pada reaksi, jumlah koefisien kanan sama dengan 2 dan jumlah koefisien kiri sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3. Sehingga jika dimasukkan sama dengan 8,2 kali 8,2 kali 0,082 kali 1000 dipangkatkan 2 min 3 sama dengan 8,2 kali 8,2 kali 1 per 82. 8,2 dan 82 dicoret, sama-sama dibagi 8,2, sehingga hasil akhirnya sama dengan 0,82. Soal nomor 20. Pada suhu tinggi, besi 3 hidrogen karbonat terurai menurut reaksi Fe HCO3 2 kali aquos menjadi FeO solid ditambah H2O gas ditambah 2 CO2 gas. Jika tekanan total sebesar 6 atm, maka pada saat kesetimbangan tercapai, tetapan kesetimbangan tekanan atau Kp adalah. Reaksi pada soal ini sudah setara. Pada soal ini hanya diketahui tekanan total sebesar 6 atm. Jadi, perlu dilakukan permisalan. Mula-mula, Fe HCO3 2 kali, saya misalkan sebanyak A mol. Dan seperti biasa, zat yang berada di kanan belum terbentuk. Selanjutnya, reaksi pada soal ini, reaksinya cuma satu zat, sehingga reaksinya adalah reaksi penguraian. Pada reaksi penguraian, biasanya tidak memakai lambang B atau bereaksi, tetapi menjadi T atau terurai. Nah, Fe HCO3 2 kali yang terurai, saya misalkan juga, yaitu sebanyak X mol. Selanjutnya, dengan perbandingan koefisien, pada terurai atau T didapat FeO 1 per 1 kali X sama dengan X mol. H2O 1 per 1 kali X sama dengan X mol. Dan CO2
2/1 kali X sama dengan 2X mol. Selanjutnya, cari mol pada setimbang. Ingat, pada reaksi atau di sebelah kiri dikurangi, dan pada hasil reaksi atau di sebelah kanan ditambah. Sehingga pada setimbang didapat Fe HCO3 2 kali sama dengan A min X mol. FeO sama dengan X mol. H2O sama dengan X mol. Dan CO2 sama dengan 2X mol. Selanjutnya, untuk mencari nilai Kp, zat yang masuk dalam rumus adalah zat yang fasenya hanya gas atau G. Sehingga, pada soal ini, zat yang dipakai hanya H2O dan CO2. Sehingga, N total sama dengan X plus 2X, sama dengan 3X mol. Ingat, untuk mencari tekanan parsial masing-masing gas, caranya adalah mol gas yang dicari per mol total gas kali tekanan total gas. Sehingga pH2O sama dengan X per 3X kali 6 atm. X-nya dicoret, 6 dan 3 dicoret, sama-sama dibagi 3. Hasil akhirnya sama dengan 2 atm. PCO2 sama dengan 2X per 3X kali 6 atm. X-nya dicoret, 6 dan 3 dicoret, sama-sama dibagi 3. Hasil akhirnya sama dengan 4 atm. Atau setelah pH2O ketemu 2 atm, PCO2 dapat dicari dengan cara 6 dikurangi 2 sama dengan 4 atm. Hasilnya sama ya. Selanjutnya, Kp sama dengan pH2O kali PCO2 pangkat 2. Sama dengan 2 kali 4 pangkat 2. Sama dengan 2 kali 16. Sama dengan 32. Soal nomor 21. Dalam ruang 1 liter, terdapat reaksi disosiasi SO3 gas menjadi SO2 gas ditambah O2 gas. Jika pada saat setimbang, perbandingan SO3 dan SO2 adalah 2:3, maka besarnya derajat disosiasi atau alfa adalah. Reaksi pada soal ini belum setara, jadi harus disetarakan terlebih dahulu. Supaya setara, maka pada SO3 dan SO2 diberi koefisien 2. Soal tentang derajat disosiasi hanya terdapat pada reaksi penguraian saja. Ingat, rumus derajat disosiasi atau alfa adalah alfa sama dengan banyak mol yang terurai dibagi banyak mol mula-mula. Atau bisa dilambangkan alfa sama dengan T per M. Sehingga T sama dengan M kali alfa. Pada soal, hanya diketahui perbandingan SO3 dan SO2 pada setimbang. Jadi, perlu dilakukan permisalan. Mula-mula, SO3 saya misalkan A mol. Dan seperti biasa, SO2 dan O2 belum terbentuk. Karena T sama dengan M kali alfa, maka SO3 yang terurai adalah A alfa mol. Selanjutnya, dengan perbandingan koefisien, pada terurai atau T didapat SO2 2/2 kali A alfa sama dengan A alfa mol. Dan O2 1/2 kali A alfa
sama dengan setengah A alfa mol. Selanjutnya, cari mol pada setimbang. Ingat, pada reaksi atau di sebelah kiri dikurangi, dan pada hasil reaksi atau di sebelah kanan ditambah. Sehingga pada setimbang didapat SO3 sama dengan A min A alfa mol. Jika A dikeluarkan sama dengan A kali 1 min alfa mol. SO2 sama dengan A alfa mol. Dan O2 sama dengan setengah A alfa mol. Selanjutnya, pada setimbang, mol SO3 per mol SO2 sama dengan 2/3. A kali 1 min alfa per A alfa sama dengan 2/3. A-nya dicoret, lalu dikalikan silang, didapat 2 alfa sama dengan 3 min 3 alfa. 5 alfa sama dengan 3. Alfa sama dengan 0,6 atau jika dinyatakan dalam persen sama dengan 60%. Jadi, besarnya derajat disosiasi adalah 0,6 atau 60%. Soal nomor 22. Pada suhu 500 Kelvin, reaksi kesetimbangan 2 HCl gas menjadi H2 gas ditambah Cl2 gas mempunyai Kc sama dengan 4. Saat setimbang diperoleh 0,2 mol Cl2. Tentukan besarnya derajat disosiasi. Reaksi pada soal ini sudah setara. Mula-mula HCl tidak diketahui. Jadi, dimisalkan sebanyak A mol. Pada soal dikatakan, saat setimbang diperoleh Cl2 sebanyak 0,2 mol. Artinya, pada terurai atau T, Cl2 juga sebanyak 0,2 mol. Selanjutnya, dengan perbandingan koefisien, pada terurai atau T didapat HCl 2/1 kali 0,2 sama dengan 0,4 mol. Dan H2 1/1 kali 0,2 sama dengan 0,2 mol. Selanjutnya, cari mol pada setimbang. Ingat, pada reaksi atau di sebelah kiri dikurangi, dan pada hasil reaksi atau di sebelah kanan ditambah. Sehingga pada setimbang didapat HCl sama dengan A min 0,4 mol dan H2 sama dengan 0,2 mol. Setelah mol dalam keadaan setimbang ketemu, langsung masuk ke rumus Kc. Pada soal ini, volume tidak diketahui. Tapi, jika diperhatikan reaksi pada soal, jumlah koefisien kiri sama dengan jumlah koefisien kanan, yaitu 2. Karena sama, maka volume bisa diabaikan. Jadi, yang masuk ke rumus Kc langsung mol pada setimbang. Langsung saja, Kc sama dengan konsentrasi H2 kali konsentrasi Cl2 per konsentrasi HCl pangkat 2. 4 sama dengan 0,2 kali 0,2 per A min 0,4 dipangkatkan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 0,2 pangkat 2 per A min 0,4 dipangkatkan 2. Kedua ruas di akar kuadrat. Didapat 2 sama dengan 0,2 per A min 0,4.
2 dan 0,2 dicoret, sama-sama dibagi 2, lalu dikalikan silang. Didapat A min 0,4 sama dengan 0,1. A sama dengan 0,5. Jadi, mula-mula HCl sebanyak 0,5 mol. Selanjutnya, alfa sama dengan terurai per mula-mula, sama dengan 0,4 per 0,5, sama dengan 0,8. Atau, jika dinyatakan dalam persen, sama dengan 80%. Jadi, besarnya derajat disosiasi adalah 0,8 atau 80%. Soal nomor 23. Soal ini tipe soal pilihan ganda. Pada suhu T Kelvin, nilai Kc dan Kp yang sama ditunjukkan pada reaksi kesetimbangan. Ingat, hubungan Kp dan Kc berikut. Kp sama dengan Kc kali RT dipangkatkan delta N. Dengan delta N sama dengan jumlah koefisien kanan dikurangi jumlah koefisien kiri. Jika delta N sama dengan 0, maka Kc sama dengan Kp. Artinya, jawaban yang benar adalah reaksi yang jumlah koefisien kiri dan jumlah koefisien kanannya sama. Pilihan A, jumlah koefisien kiri sama dengan 4 dan kanan sama dengan 2. Jadi, salah. Pilihan B, jumlah koefisien kiri sama dengan 1 dan kanan sama dengan 2. Jadi, salah. Pilihan C, jumlah koefisien kiri sama dengan 2 dan kanan sama dengan 2. Jadi, benar. Pilihan D, jumlah koefisien kiri sama dengan 2 dan kanan sama dengan 3. Jadi, salah. Pilihan E, jumlah koefisien kiri sama dengan 2 dan kanan sama dengan 1. Jadi, salah. Jadi, jawaban yang benar adalah C, 2HCl gas menjadi H2 gas ditambah Cl2 gas. Berikut ini latihan soal untuk kalian kerjakan sendiri. Jika ingin tahu benar atau salah, jawaban bisa ditulis di komen ya. Nah, akhirnya pembahasan soal bagian 4 sudah selesai. Semoga kalian paham dan mengerti ya. Bye.